dia ini sedang usaha ladang, ya. Terus dia menemukan harta yang terpendam. Dan karena harta ini begitu berharga, ya, apa yang dia lakukan? Jadi dia pergi pulang ke rumahnya, segala yang dia punya itu dia jual, terus dia beli ladang itu, ya. Jadi dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya tempat tidur, kunci, segala macam, baju pakaian, semua dia jual, ya, untuk dia bisa beli tanah itu supaya dia bisa mendapatkan harta yang terpendam itu. Tiba-tiba Tuhan sadar anak saya, ya. Itu mengingatkan Tuhan Yesus sedang ngomong tentang dirinya sendiri. Dia meninggalkan segala sesuatu, dia meninggalkan surga, turun ke dunia, gitu. Dia memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya, cuma untuk mendapatkan kita. Dan bagi Tuhan adalah harta yang terpendam. Jadi setiap kita ini berharga, ya. Jangan kalian merasa diri kalian gak berharga, ya. Jadi perlakukan diri kalian itu dengan berharga. Jadi suatu kali, ya, Petrus ini, ya, dijahatin terus setiap hari, gitu, ya. Terus dia sudah bosan, gitu, ya. Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudara, ya? Sampai 7 kali, ya. Pokoknya jadi setiap hari yang gitu, ya. Sampai berapa kali, Tuhan? Apakah sampai 7 kali? Terus dia sudah ini, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya apa, teman-teman? Bapak Ibu saudara-saudari, maksudnya pengampunan itu bukan berapa kali, ya, bukan berapa jumlahnya, bukan 7 kali atau berapa jumlahnya, tapi terus-terus. Karena kita hidup di dunia ini, pasti selalu ketemu orang yang jadi kita, betul nggak? Orang yang sudah menikah, tanya aja ya, guru kalian yang sudah menikah, gitu. Ada potensi kan pasangan yang jadi, gitu kan? Jadi dalam hidup kita ini, ya, selalu ada orang yang bisa menyakiti kita. Mungkin anak kita berpotensi juga menyakiti kita di tempat kerja, di sekolah, gitu. Bahkan ada orang yang pernah dibullying segala macam, gitu kan. Nah, selama kita hidup di dunia ini, ya, selama di lingkungan kita ini masih manusia, ya, akan ada orang yang berpotensi untuk menyakiti kita. Kalau kita nggak mau hidup kita disakiti, ya, jangan di dunia ini, ya, ke surga aja, gitu, ya. Meninggal aja, gitu, ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti ada orang akan menyakiti kita, ya. Makanya kita itu perlu mengampuni itu terus-menerus setiap kali. Apa di sini ada orang kalian merasa susah, ya, untuk mengampuni, ya. Ada orang yang menyakitin hati kalian, gitu, ya. Terbawa terus sampai sekarang kalian tidak bisa mengampuni, ya, karena dia begitu jahat dalam hidup kalian, ya. Terus kalian merasa, wah, bersih sekali dalam orang ini, gak mau mengampuni. Setiap kali kamu mendengar nama dia atau ketemu dia, kamu langsung merasa, kayak gak damai, ya, kayak benci, kayak gak suka. Bereskan sekarang, ya, bereskan sekarang. Apa ada? Di sini apa ada? Kalau ada, kalau kamu menjaga, biar saya doakan kamu. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepertinya anak Tuhan baru selesai menyampaikan firman-Mu. Terima kasih atas firman yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa setiap mereka, setiap kami adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, anak juga berdoa, Tuhan, untuk setiap orang, Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengarkan ini, Tuhan. Kau sembuhkan setiap hati yang terluka, Tuhan Yesus, yang pernah disakiti, yang pernah dikecewakan, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Kau jamah lurus setiap hati dengan Yesus. Kau mengenal, Tuhan, setiap hati mereka, Tuhan. Kau jamah di dalam nama Yesus. Touch every heart, Tuhan. Gak kebetulan, ya, kalian dengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan sedang bicara, ya, dengan kalian bahwa kau perlu mengampuni, kau perlu membereskan hatimu. Tuhan gak mau kamu terus hidup di dalam sakit hati, gitu. Tuhan mau kamu dipulihkan, Tuhan mau kamu berbahagia dalam hidupmu. Karena Tuhan mau hidup ini bukan untuk dikeluhkan, dikhawatirkan, penuh dengan overthinking, penuh dengan menyalahkan orang lain, benci dengan orang lain. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kamu sebagai anak, ya, hidupmu itu bahagia, hidupmu itu berhasil, hidupmu itu sukses, ya. Tuhan mau kamu hidup dengan damai sejahtera, ya. Hidup ini bukan untuk kamu keluhkan, tetapi untuk kamu syukuri, untuk kamu nikmati, ya. Itu pemberian Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih, Roh Kudus Tuhan. Aku sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kau yang terus belajar
Kau jamah setiap hati, setiap pribadi yang mendengarkan di dalam nama Yesus. Yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang punya masalah, problem, Engkau berikan jalan keluar. Yang punya rasa sakit hati, Engkau sendiri yang mengobati hati mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan. Kau jamah setiap pribadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Gak usah berburu-buru teman-teman. Kau berdoa, saya kasih waktu sekitar 10 menit yang kau berdoa dengan Tuhan ya. Masing-masing ya. Dalam hatimu ya. Tuhan kau dengar doa-doa mereka Tuhan. Kau dengar hati mereka Tuhan. Jauh ke dalam lubuk hati mereka. Tuhan tahu masalahmu ya. Tuhan tahu problemmu. Mungkin kamu gak sekedar saya, mungkin kamu gak angkat tangan, mungkin kamu gak tangan tidak ada, tapi Tuhan tahu. Terus doakan ya. Ini bukan ibadah biasa ya, bukan cuma penguatan karakter biasa ya. Tapi saya percaya Tuhan bekerja di sini. Thank you Jesus. Jangan selalu in the name of Jesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan lupaku, sebab Engkau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Siapa yang terberkati boleh lambaikan tangan ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih ya teman-teman buat kebersamaannya.